In the beginning, there was nothing, so empty in the space between. And you came in, turned the lights on, and created what has come to be. Before I plug your wings. Halo Sobat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Zul di Gemilang Channel. Sobat Gemilang, pernahkah berpikir bagaimana benda bisa bergerak? Apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak? Dan jenis atau macam gerak yang bagaimana kalau benda tersebut dikenai suatu gaya? Dan apakah kondisi yang ada di lingkungan kita ini bisa mempengaruhi gerak benda tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama gerak pada benda. Membahas materi tentang gerak pada benda. Di sini indikator kompetensinya adalah untuk kognitif pengetahuan. 1. Mendeskripsikan konsep gerak lurus. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga, mengatur kelajuan, kecepatan, dan percepatan. 4. Menghitung jarak tempuh dan mendeskripsikan konsep gaya. Untuk indikator keterampilannya, 1. Melakukan percobaan gerak lurus pada benda. Yang kedua, melakukan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Untuk konsep gerak, gerak adalah perubahan posisi dari suatu titik acuan. Itu disebut dengan gerak. Kemudian lintasan gerak benda bisa berupa 1. Lintasan yang lurus. Yang kedua, lintasan yang melingkar. Yang ketiga, lintasan parabola dan lintasan tidak beraturan. Kemudian gerak melibatkan waktu, jarak, dan lintasan atau sesuatu yang bisa diukur. Alat untuk mengukur salah satunya adalah ticker time, yaitu untuk mengukur kecepatan gerak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut. Kemudian perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir. Jadi yang disebut dengan perpindahan adalah posisi awal ke posisi akhir. Itu perpindahan. Selanjutnya bisa diperjelas melalui gambar berikut. Misalnya ini ada titik A mau ke titik B yang di dekat warna hijau ini. Maka A ini akan menuju melalui suatu lintasan lurus sampai ke meja hijau ini. Ini disebut dengan jarak tempuh. Jarak yang ditempuh dari titik awal atau titik acuan tertentu menuju ke titik kedua. Sedangkan jarak titik awal ke titik akhir ini, maka perbedaannya adalah jarak pindah atau disebut dengan jarak perpindahan. Ya, berarti harus bisa membedakan jarak pindah, berarti jarak titik awal ke titik akhir. Sedangkan jarak tempuh adalah jarak lintasan yang dilewati oleh benda tersebut. Itu bedanya antara jarak tempuh dengan jarak perpindahan. Kemudian dari peristiwa ini ada disebut dengan kelajuan. Kelajuan simbolnya adalah V, yakni mengukur jarak tempuh. Jarak tempuh.
Sedangkan kecepatan adalah mengukur jarak pindah. Untuk kecepatan contohnya adalah GPS, sedangkan kelajuan contohnya adalah speedometer yang ada di sepeda itu. Itu yang sepeda itu yang diukur adalah kelajuannya, jarak tempuhnya, bukan kecepatannya ya. Sedangkan kecepatan contohnya adalah GPS. Selanjutnya gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Tadi yang kita pelajari dari banyaknya lintasan tadi, ini gerak lurus, yakni lintasannya lurus. Kemudian gerak lurus ini dibedakan menjadi dua. Satu, gerak lurus beraturan GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLB ini contohnya adalah gerak mobil yang sedang berjalan tapi jalannya stabil, maka lurus stabil itu GLB beraturan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan dibedakan menjadi dua. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat, contohnya adalah gerak mobil yang menjauhi lampu merah. Ini ada lampu ya, kalau warnanya sudah hijau maka mobil akan bergerak menjauhi lampu merah. Semulanya mobilnya diam, kemudian bergerak pelan-pelan dan melaju meninggalkan lampu merah. Ini disebut dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat, karena semakin lama semakin cepat sehingga menjauh dari lampu merah. Sedangkan GLBB diperlambat, contohnya adalah gerak mobil yang mendekati lampu merah. Pertamanya kenceng jalannya, terus melambat sampai berhenti tepat dekat dengan lampu merah. Ini disebut dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. V0-nya besar, VT-nya 0. Kalau ini V0-nya 0, kemudian VT-nya semakin cepat. Untuk memahami materi ini, silakan anak-anak buka buku paketnya, lakukan aktivitas 1.1, percobaan gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan di buku paket halaman 3. Kemudian yang kedua, ayo kita selesaikan di buku paket halaman 7. Nanti silakan dikerjakan, laporannya dibuat dan dikirim melalui kolom tugas Google Class. Selanjutnya, apa itu kelajuan, kecepatan, dan percepatan? Bedanya adalah, silakan diperhatikan, kelajuan ini simbolnya sama dengan kecepatan V, yakni besarnya jarak yang ditempuh oleh benda dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Contohnya tadi speedometer. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah. Contohnya tadi GPS. Kemudian ada lagi percepatan, simbolnya A. Jadi percepatan ini adalah perubahan kecepatan dalam satuan tertentu. Kecepatannya ini mengalami perubahan, baik dipercepat maupun diperlambat, maka disebut dengan percepatan ini, simbolnya A. Untuk lebih jelasnya, lihatlah hubungannya dalam rumus berikut. Kalau ini V, kecepatan atau kelajuan, sama rumusnya S per T, jarak per waktu. Kemudian untuk percepatan, rumusnya delta V, perubahan kecepatan per delta T, perubahan waktu. Delta V-nya diperoleh dari mana? Dari V1 min V2, V0 ya. Jadi kecepatan pada saat tertentu dikurangi dengan kecepatan awal.
Selanjutnya silakan diperhatikan contoh soal berikut. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan perubahan seperti dalam tabel berikut. Jadi ini V0 adalah kecepatan awal, kecepatan pada 0 detik 20 meter per sekon. Kemudian T ini simbol dari waktu, satuannya sekon, 0 detik, 1 detik, 2 detik, sampai 5 detik. Kecepatannya per detik, per waktu ini adalah 20 meter per sekon pada detik, pada kecepatan awal. Kemudian pada detik pertama kecepatannya menjadi 16 meter per sekon. Pada detik kedua kecepatannya 12 meter per sekon dan seterusnya sampai pada detik kelima kecepatannya 0 meter per sekon. Yang ditanyakan, berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Yang ditanyakan ini adalah perubahan kecepatan. Berarti yang ditanyakan adalah A, percepatannya, ya. Kemudian dari soal dan tabel diketahui kecepatan awal sama dengan 20 meter per sekon, kecepatan pada saat tertentu adalah 0 dan delta T atau perubahan waktunya adalah 5 sekon. Kita masukkan ke dalam rumusnya. A sama dengan delta V per delta T, sama dengan delta V-nya 20 min 0 per delta T-nya 5 sama dengan 4. Jadi perubahan kecepatan atau percepatan mobil dalam setiap sekonnya adalah 4 meter per sekon. Kita lihat 0 ke 1 selisihnya 4, 1 ke 2 selisihnya 4, 2 ke 3 selisihnya 4. Baik, itu tadi ya. Berarti perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon adalah 4 meter per sekon. Nanti silakan diperdalam di buku paket ataupun materi-materi yang bisa diperoleh dari sumber belajar yang lain, dan silakan berlatih soal-soalnya. Selanjutnya gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Silakan dilihat pada gambar A, seorang hendak memanah, dan gambar B, peserta didik sedang mendorong meja. Dari yang kalian amati ini, apa yang dilakukan ini? Betul, yang gambar A adalah seorang anak yang menarik busur. Yang kedua adalah seorang siswa yang mendorong meja. Lah, inilah yang disebut dengan gaya. Tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda tertentu atau diberikan pada sebuah benda disebut dengan gaya atau disimbolkan dengan F. Satuannya adalah Newton. Ini silakan dilihat, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Gaya ini apakah berpengaruh terhadap benda tersebut? Kita lihat, kalau meja ini diberi gaya, diberi dorongan, terpengaruh apa enggak? Terpengaruh. Apanya yang terpengaruh? Dia jadi bergeser. Kadang-kadang bendanya kalau bukan meja, kalau bendanya lembek bisa berubah bentuk dan seterusnya. Bisa disimpulkan pengaruh gaya terhadap benda. 1, bisa mengubah bentuk benda. Gaya bisa mengubah arah benda.
Dan gaya juga bisa mengubah kecepatan dari benda. Misalnya anak ini memberikan kecepatan yang berbeda. Awalnya kalau gayanya diberikan kecil, maka kecepatan benda bergerak ini kan lambat, meja ini. Kalau gayanya diperbesar, maka gerakan mejanya ini kecepatannya bergeser bisa lebih cepat. Berarti itu gaya mempunyai pengaruh mengubah kecepatan. Kemudian gaya dibedakan menjadi dua. Satu, gaya sentuh, yaitu gaya yang terjadi apabila terjadi sentuhan. Kalau tidak terjadi sentuhan, maka tidak terjadi gaya tersebut. Contohnya gaya otot, gaya gesek. Contohnya begini, kalau ada orang mengayuh becaknya ini kalau orangnya memberikan gaya, terus ada becak, tapi tidak terjadi sentuhan antara orangnya dengan becaknya. Becaknya bisa bergerak apa tidak? Tidak ya. Jadi becak bisa bergerak apabila ada sentuhan dari orang yang memberikan gaya tersebut. Itu namanya gaya sentuh. Sedangkan gaya tak sentuh, tarikan atau dorongan yang bisa terjadi meskipun tidak terjadi sentuhan. Contohnya gaya magnet, gaya gravitasi. Ini ada tarik-menarik tetapi tidak sampai ada sentuhan. Demikian tadi ulasan materi tentang gerak pada benda. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe channel ini sehingga tetap dapat mengikuti materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.